perjuangan kalian sehingga nanti kalian akan segera naik ke tahap junior high school ya, atau ke SMP, atau yang mau mondok lebih baik lagi. Nah, anak-anak semuanya di sini bertemu lagi dengan Bu Ratri. Pada kesempatan kali ini nanti Bu Ratri akan bersama-sama belajar bersama kalian, akan mempelajari pendidikan agama Islam ya, anak-anak semua. Tapi sebelum kita belajar pada hari ini, Bu Ratri berharap ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, pastikan kalian berpakaian rapi ya anak-anak semuanya, supaya kita berasa semangat untuk belajar. Coba kalau kalian belajar tapi posisi masih pakai baju tidur ya, nanti malah ngantuk belajarnya ya. Supaya lebih semangat, kalian harus berpakaian rapi. Seperti contoh nih, ada opa-opa pakai baju rapi dan juga mbak-mbak cantik pakai jilbab, udah rapi, udah siap belajar, sehingga apa yang kita pelajari bisa masuk ke dalam ingatan kita. Kemudian yang kedua, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bu Ratri akan hitung 1-3. Silakan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Berdoa sebelum belajar. Dimulai. Wahid, Isnain, Salas. Ya, Shadaqallahul Azim. Ya, terima kasih anak-anak. Karena kita sudah berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam ingatan kita dan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat ya tentunya. Dan yang ketiga, jangan lupa siapkan buku paket PAI kalian dan juga buku LKS sebagai pegangan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, silahkan dibuka buku paketnya halaman 1 sampai halaman 12. Sudah? Oke, go. Kita akan belajar bersama-sama. Belajar tentang apa kita hari ini? Iya, kita akan belajar tentang memahami makna dari Quran Surat Al-Kafirun ya. Dan tentu Bu Ratri harap kalian sudah bisa menghafalkan, sudah bisa melafazkan Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar ya anak-anak semuanya. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6 ya. Anak-anak semua bisa dibuka buku paket dan Al-Qurannya. Kita baca bersama-sama. Kalian ikuti bersama Bu Ratri ya. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tadi kita sudah membacanya bersama-sama. I'm sure that, Ratri yakin kalian semuanya pasti sudah menghafal dengan baik Quran Surat Al-Kafirun dan pastinya kalian bisa melafazkannya dengan tajwid yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ratri akan lebih menekankan pada pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Kafirun. Anak-anak semuanya, beberapa hal yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, Surat Al-Kafirun itu terdapat di dalam urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran ya, karena ada 114 surat. Surat Al-Kafirun itu di juz 30, sehingga Surat Al-Kafirun ini dalam urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran. Nah, Surat Al-Kafirun ini sendiri karena turun di kota Mekah, maka tentunya tergolong dalam golongan surat Makkiyah. Ya, pintar sekali. Nah, terdiri dari 6 ayat dan juga Surat Al-Kafirun ini bercerita tentang kisah orang-orang kafir. Nah, anak-anak di bawah berarti tulis apa sih asbabun nuzulnya? Apakah anak-anak tahu apa itu asbabun nuzul?
Yo, yang tahu bisa berteriak, berarti dengarkan dari sini ya. Apa itu asbabun nuzul anak-anak? Ya, asbabun nuzul itu adalah sebab musabab dari turunnya Al-Quran atau turunnya suatu ayat itu sendiri. Nah, Quran surat Al-Kafirun ini memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab turunnya. Kenapa Allah menurunkan surat ini adalah karena bercerita tentang kisah kafir Quraisy yang membujuk Nabi Muhammad SAW untuk memeluk atau melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad diiming-imingi. Yang pertama, wahai Nabi Muhammad, nanti kamu akan kami berikan banyak harta ya kalau kamu mau untuk masuk ke agama kita atau melakukan ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, kalau tidak mau, kami akan memberikan kamu suatu kekuasaan untukmu sehingga kamu menjadi orang yang berkuasa, tapi dengan syarat kamu harus mengikuti ajaran kami. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kamu masih tidak mau lagi, kami akan memberikan kepadamu istri atau wanita yang tercantik di negara ini atau di daerah itu. Tapi akan tetapi Nabi Muhammad sama sekali tidak terbujuk dengan hal tersebut ya. Maka dari itu Allah menurunkan surat ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus teguh kepada agama kita sendiri. Begitu ya anak-anak semuanya. Nah, kemudian kandungan dari Quran surat Al-Kafirun tentu tidak jauh dari asbabun nuzul yang tadi, yaitu yang pertama, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allah, bukan patung, bukan matahari, bukan tumbuhan, bukan kuburan dan lain sebagainya. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyekutukan Allah itu adalah ketika kita melakukan menyembah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Contohnya, kita mau ujian nasional, mau ujian, pensilnya dibawa ke Pak Dukun. Pak Dukun tolong didoain nanti supaya pas ujian aku benar semua. Nah, itu berarti kita telah meminta kepada selain Allah. Nah, seharusnya kita berdoa, belajar supaya nilai kita baik. Itu adalah hal yang baik. Nah, padahal perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya dan bahkan sampai tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak harus berhati-hati ya. Kemudian yang ketiga, dengan agama lain di dalam agama Islam, ketika melakukan hubungan muamalah itu melakukan aktivitas hubungan sesama manusia seperti jual beli ya, itu diperbolehkan. Tetapi kalau berkaitan dengan akidah, tauhid atau keyakinan kita di dalam menyembah Allah, itu kita tidak boleh mencampur adukan. Nah, kemudian yang keempat, ajaran Islam tidak diperbolehkan melakukan kompromi dengan keyakinan yang lain. Jadi contoh misalnya, kamu main nih ke rumah temenmu, kemudian kebetulan temanmu itu tidak beragama Islam. Nah, kemudian kamu diminta untuk yuk gereja yuk sama aku mau beribadah. Nanti kamu ikut aku ke sana ya, misalnya seperti itu ya. Itu kalau bisa dan seharusnya kita tidak mengikutinya. Apalagi besok ada perayaan Natal nih di rumah, kamu gabung ya. Nah, karena itu merayakan Natal itu berarti kita tentang agama lain dan kita seharusnya tidak merayakannya, maka itu tidak benar untuk kita laksanakan. Begitu ya anak-anak semuanya. Nah, apa sih keutamaan dari Quran surat Al-Kafirun? Nah, ada beberapa keutamaan, ada 5 keutamaan. Yang pertama, Quran surat Al-Kafirun jika kita memahaminya, maka itu akan mempererat fondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa berarti yang harus kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membebaskan diri dari kesyirikan. Kita tidak akan pernah minta bantuan Pak Dukun, kita tidak akan pernah menyembah pohon, matahari dan lain sebagainya. Kemudian sunnah yang dianjurkan ketika kita membaca Al-Kafirun itu di dalam sholat kita ya,
pasti itu adalah hal yang terutama karena itu berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah. Kemudian mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan juga keyakinan orang lain. Nah, di dalam surat Al-Kafirun ini kita diajarkan untuk menghargai orang lain juga ya anak-anak semuanya. Jangan lantas kita membenci, jangan lantas kita menghujat orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Dan yang terakhir, yang paling amazing dari Quran surat Al-Kafirun ini adalah ketika kita membaca surat Al-Kafirun itu bernilai atau sama dengan kita membaca 1/4 dari isi Al-Quran. Nah, luar biasa sekali ya anak-anak semuanya. Itulah tadi materi yang bisa Bu Ratri sampaikan. Kalian bisa baca lebih jelas lagi di dalam LKS. Sekian dari Bu Ratri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.